Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengukuran panjang. Apa itu pengukuran panjang? Jadi pengukuran panjang itu adalah proses sistematis untuk mengetahui seberapa panjang suatu benda dengan membandingkannya terhadap satuan standar yang telah disepakati secara universal. Proses ini melibatkan pemilihan alat ukur yang tepat, teknik pengukuran yang benar, dan pembacaan hasil yang akurat. Panjang merupakan besaran pokok dalam fisika yang menyatakan jarak antara dua titik dalam ruang. Besaran ini fundamental karena tidak dapat didefinisikan dengan besaran lain. Di dalam kehidupan sehari-hari kita mengukur panjang untuk berbagai keperluan, misalkan membuat pakaian, membangun rumah, hingga keperluan navigasi. Di sini terdapat sejarah pengukuran panjang, dimulai dari jengkal hingga ke meter. Nah, pada zaman kuno itu manusia masih menggunakan satuan yang tidak baku. Contohnya seperti jengkal, hasta, depa, kaki, dan langkah. Ukuran berbasis anggota tubuh manusia. Nah, jadi kalau tadi menggunakan jengkal, jengkal itu kan biasanya menggunakan anggota tubuh manusia, menggunakan tangan. Telapak tangan biasanya nanti itu sebagai ukuran jengkal. Hasta, depa, kaki, nah itu termasuk anggota tubuh yang digunakan. Kemudian yang kedua, pada era masalah, di sini ukuran berbeda untuk setiap orang menyebabkan kesulitan dalam perdagangan dan konstruksi. Jadi perlu adanya suatu standarisasi. Selanjutnya pada revolusi metrik, sistem metrik diperkenalkan pada abad ke-18 di Prancis, memberikan standar universal yang konsisten, sehingga pada era modern ini yang digunakan itu adalah meter. Meter di sini didefinisikan dengan presisi tinggi, menggunakan kecepatan cahaya, memastikan akurasi global. Jadi ini dari ukuran tubuh ke standar meter. Di dalam satuan tradisional, tadi itu manusia menggunakan jengkal, hasta, dan depa, menggunakan anggota-anggota tubuh. Tetapi ini kelebihannya itu praktis, tetapi kelemahannya tidak konsisten. Tidak konsistennya, jadi ketika ada orang yang mengukur misalkan si A dan si B, itu tentunya hasil pengukurannya akan berbeda. Kemudian standar yang modern, jadi meter dan sistem metrik memberikan presisi dan konsistensi yang diperlukan untuk sains dan teknologi modern di seluruh dunia. Untuk satuan pengukuran panjang sendiri di sini itu, ada dua. Dia ada satuan tidak baku dan baku. Untuk satuan yang tidak baku, contohnya seperti tadi ada jengkal, hasta, depa, langkah, kaki, dan tapak kaki. Di sini masalahnya itu adalah ukuran bervariasi antar individu. Jadi sebagai contoh tadi, ukuran antara satu dengan yang lainnya itu mungkin bisa berbeda. Kemudian yang kedua ada satuan baku. Sistem metrik di dalam satuan internasional ini itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau dalam sistem Inggris itu ada yard, feet, inci, dan lain sebagainya. Di sini itu biasanya kilometer hingga milimeter itu bisa kita lihat sebagai tangga. Kita bisa gambarkan ke dalam sebuah tangga satuan. Ini contohnya. Kilometer, ini gambar ilustrasinya, kilometer, hektometer, hingga milimeter. Di dalam sistem metrik, ini terdapat yang pertama, prinsip tangga konversinya. Jadi sistem metrik menggunakan basis 10, sehingga konversi antar satuan sangat mudah dengan menggeser koma desimal. Tentunya dengan memperhatikan ini, apabila naik tangga itu
sama dengan dibagi 10. Setiap naik satu tingkat dari cm ke desimeter, desimeter ke meter, itu dibagi dengan 10. Contohnya misalkan 100 cm itu sama dengan 10 desimeter, sama dengan 1 meter. Nah, apabila sebaliknya turun tangga itu dikalikan 10. Setiap turun satu tingkat dari meter, desimeter, desimeter ke sentimeter dan lainnya itu dikalikan dengan 10. Contohnya 1 meter itu sama dengan 10 desimeter sama dengan 100 cm. Hubungan dasarnya 1 km itu sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 10 mm. Nah, jadi ini contoh konversi satuan panjang. Nah, misalkan di sini ada soal berapa meter hasil penjumlahan 10 km ditambah 500 meter. Nah, yang ditanyakan di sini itu adalah berapa meter. Berarti satuannya adalah meter yang ditanyakan. Sedangkan pada soal diketahui di sini itu satuannya masih ada yang berupa kilometer, sehingga kita perlu mengkonversi terlebih dahulu. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter, sehingga untuk 10.000 km itu sama dengan 10.000 meter ya, karena turun 3 tingkat. Kemudian kita tinggal menghitungnya ya, berarti 1000 meter ditambah 500 meter sehingga 10.500 meter, atau kalau kita kembalikan ke dalam satuan kilometer lagi itu menjadi 10,5 kilometer. Nah, jadi ini alat ukur panjang. Nah, di sini yang pertama ada penggaris dan mistar. Penggaris dan mistar ini merupakan skala terkecil ya, 1 mm atau sama dengan 0,1 cm ya. Ketelitiannya di sini itu 0,5 mm. Rentang ukurnya 15 sampai 100 cm. Umumnya itu panjangnya biasanya kalau penggaris dan mistar itu adalah 30 cm ya. Contohnya seperti pada gambar ilustrasi ini. Ya, materialnya itu bisa terbuat dari plastik, kayu atau logam. Penggunaannya itu biasanya digunakan untuk mengukur benda kecil hingga sedang seperti buku, kertas, meja, dan objek datar lainnya dalam kegiatan sehari-hari, dalam pendidikan, dalam pembelajaran, dan pekerjaan di kantor. Kemudian ada meteran pita dan meteran roll. Nah, meteran pita itu terbuat dari kain atau plastik yang sifatnya lentur, yang dapat mengikuti kontur benda melengkung. Biasanya meteran pita ini itu sering kali digunakan oleh para penjahit ya, tentunya untuk mengukur lingkar tubuh ya, misalkan membuat baju, membuat celana dan sebagainya. Tentunya seorang penjahit itu pasti akan mengukur terlebih dahulu menggunakan meteran pita itu. Kemudian yang kedua ada meteran roll. Nah, meteran roll ini dilengkapi mekanisme penggulung otomatis dengan pita logam kaku. Ideal untuk mengukur panjang ruangan, tanah, dan konstruksi hingga puluhan meter. Nah, biasanya meteran roll ini banyak digunakan oleh para tukang ya, para tukang pekerja bangunan. Nah, yang paling banyak seperti itu. Nah, misalkan untuk mengukur panjang kayu ya, panjang bidang tanah misalkan yang akan dibuat pondasi dan lain sebagainya, itu biasanya menggunakan meteran roll. Keunggulan dari keduanya ini adalah portable ya, rentang ukur panjang hingga 50 meter dan dapat digunakan untuk berbagai bentuk objek. Yang ketiga ada jangka sorong. Nah, jangka sorong itu ilustrasinya seperti pada gambar ini ya, jadi ini adalah jangka sorong. Skala utamanya ya, skala terkecil yaitu 1 mm untuk pengukuran dasar dengan akurasi yang tinggi. Skala nonius ketelitiannya yaitu 0,1 mm, jadi 10 kali lebih presisi dari penggaris biasa. Fungsi ganda mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman lubang dengan suatu alat. Cara membacanya ya, jadi membaca skala utama sampai garis terakhir sebelum angka 0 ya.
Cari garis nonius yang paling segaris dengan skala utama, jumlahkan skala utama ditambah skala nonius dikalikan 0,1 mm. Biasanya jangka sorong ini sering digunakan pada bengkel ya, laboratorium maupun industri ya. Kalau pada bengkel biasanya untuk mengerjakan itu mesin-mesin ya, biasanya mesin untuk bubut misalnya ya, seperti itu, pada kendaraan bermotor ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada mikrometer skrup. Nah, di sini mikrometer skrup itu ketelitiannya melebihi jangka sorong tadi ya, ketelitiannya sangat luar biasa. Jadi mencapai 0,01 mm atau 10 mikrometer ya. 100 kali lebih presisi dibanding penggaris standar ya, dibandingkan dengan mistar itu tadi atau penggaris. Komponen dari mikrometer ini ada anvil, landasan tetap, spandrel atau poros bergerak dari ulir presisi, skala utama pada sleeve 0,5 mm per divisi, skala putar pada timbel 0,01 mm per divisi, dan raket ya, mencegah tekanan berlebih. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur benda yang sangat kecil dengan ketelitian tinggi seperti ketebalan kawat, plat logam yang tipis, diameter bola kecil, dan komponen mikro dalam industri yang presisi. Nah, ini kalau kita tuliskan ya berbagai alat ukur panjang tadi itu ya, mulai dari pertama ada mistar dan penggaris, kemudian meteran pita, meteran roll ya, jangka sorong, mikrometer ya. Ini cara mengukur panjang dengan benar. Nah, di sini sebenarnya tidak ada acuan yang paten ya dalam mengukur sebuah panjang suatu benda ya, tetapi di sini ada istilahnya itu supaya apa yang kita ukur ya, panjangnya itu dari suatu objek itu bisa hasilnya mendapatkan nilai yang akurat. Nah, jadi di sini yang pertama ya, posisikan titik 0, letakkan angka 0 pada alat ukur tepat di ujung benda yang akan diukur, pastikan tidak ada celah untuk overlap. Nah, jadi jangan sampai salah ya, biasanya kan ada seringkali itu ketika mengukur itu ya asal-asalan saja menaruh ujung untuk mengukur panjang benda misalkan. Nah, itu pastinya nanti akan mempengaruhi hasilnya. Nah, ini ya harus diletakkan di posisi titik 0 yang pertama. Yang kedua, luruskan alat ukur. Nah, jadi ketika membentangkan ya, itu harus secara lurus, jadi jangan sampai alat ukurnya tadi itu miring atau mungkin masih menggulung ya, atau mungkin kendor dan lain sebagainya. Jadi ini harus diluruskan. Baca dengan teliti. Nah, kalau sudah kita tinggal membaca, jangan sampai salah membaca. Nah, di sini misalkan untuk mengukur benda yang melengkung. Nah, di sini tentunya karena bentuk benda yang diukur itu melengkung ya, atau sebuah lengkungan ya, contohnya misalkan pipa atau mungkin tiang ya. Di situ kan bentuknya kan pasti berbentuk lengkungan. Nah, untuk mengukurnya ya tentunya kita harus menggunakan alat ukur yang fleksibel. Ya, kalau kita menggunakan penggaris atau mistar ya tentunya itu tidak bisa karena bersifat kaku. Ya, yang bersifat fleksibel ya contohnya seperti pada ilustrasi gambar ini, yaitu ini meteran pita. Nah, meteran pita yang sering digunakan oleh penjahit. Ya, disuruhkan oleh penjahit itu kan sifatnya lentur, sehingga ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk menentukan panjang benda yang melengkung. Nah, jadi ini. Oke. Baik, mungkin itu penjelasan tentang pengukuran panjang. Terima kasih, lain kali kita akan bertemu lagi di pembahasan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.